kita tuh bener-bener penjualan tuh nggak berhenti dari sore sampai malam. Nah, gue selalu kalau usaha itu selalu ngajak temen. Kenapa? Ngajak partner gitu ya. Kenapa? Karena kalau dalam perjalanannya kita rugi, kita ruginya bagi dua. Tapi kalau untung pun kita untung bagi dua. Tapi resiko untuk kita jadi bangkrut nggak punya uang tuh lebih kecil gitu maksudnya. Halo guys, ketemu lagi sama gue Bima di sini and welcome to Bihan Channel. So, hari ini kita ada di Pejaten Raya. Tepatnya langsung di sebelah belakang gue ini ada outlet Ocurokus Pejaten. Ocurokus Pejaten itu adalah outlet milik gue sendiri. Dimana hari ini gue akan bahas atau review mengenai gimana perjalanan real gue buka UMKM Ocurokus Pejaten. Yang mana nanti akan gue review setelah kurang lebih ini 2-3 bulan gue jalanin usaha ini. Kemudian yang kedua, gue akan buat video di mana gue akan bahas masalah gimana sih rasanya kerja jadi karyawan Ocurokus. Nanti narasumbernya mereka nih yang akan langsung memberikan informasi kepada kalian. So, nggak usah panjang lebar lagi, let's go. Halo, nama gue Bima Sakti Ramadhan Utomo dan yes, gue host of Bihan Channel sekaligus gue adalah owner dari Ocurokus Pejaten di Pejaten Raya. Oke, jadi sejarah singkat berdirinya gue bisa buka Ocurokus Pejaten ini adalah waktu kalian bisa lihat di video yang franchise Ocurokus. Jadi dulunya emang gue tuh penyuka banget roti kukus. Di waktu gue project di Bandung, itu gue suka banget roti kukus. Dan kemarin kebetulan sama Mas Lukman gue wawancara sendiri langsung di franchise Ocurokusnya. Dan akhirnya gue tertarik. Waktu itu kurang lebih kan gue wawancara kalau nggak salah di akhir November. Kemudian di tanggal 18 Desember katanya harga naik gitu kan, dari 15 juta jadi 22 atau 18 lupa. Jadi sebelum 2 hari sebelum harga naik gue DP-in. Desember tuh ya, gue DP-in Desember. Tapi di Januari, kita baru buka tuh di Januari sekitar tanggal 20-an gitu. Jadi cabangnya baru satu ini, berencana untuk buka lagi tapi mungkin nanti ya nunggu balik modal dulu. Rencananya nanti ya kita masih cari-cari tempat sih, nggak tahu juga, belum tahu makan buka di mana. Oke, kalau produk-produk kalian bisa langsung lihat sendiri sebenarnya, tapi sebagian besar dia terbagi dua, ada roti kukus dengan roti panggang. Kalau roti kukus kurang lebih antara 8.000 sampai 11-12.000, ya 12 ribuan. Ada sih emang agak mahal Lotus Biscoff. Itu sekitar berapa ya? Lupa gue. 16.000 kali ya. Nah, kemudian kalau roti panggangnya itu ada beef, sosis, telur, dan lain-lain. Itu dikombinasikan. Paling murah kalau nggak salah 15, kemudian paling mahal 18 kalau nggak salah ya. Oke, jadi roti kukus ini emang jarang. Awalnya mungkin banyak ya brand-brand lain, tapi yang di jalanan roti kukus ini gue temuin nih Ocurokus ini sih kemarin. Jadi makanya gue tertarik, jadi gue nggak mau incer pasar yang di mall atau yang di restoran-restoran, gue emang incer pasar yang di pinggir jalan. Jadi untuk modal, ini menarik ya. Jadi waktu itu gue DP 15 juta untuk license sendiri gitu. Sekarang mungkin udah naik sekitar 22 juta sekarang per tanggal 21 Maret nih ya kita syuting. Mungkin kalian bisa langsung tanya langsung ke websitenya atau ke Ocurokusnya. Kemudian jadi itu kita dapat bahan 100 roti. Nah, itu udah jelas kurang. Jadi ketika kita udah ngeluarin 15, kita harus tambah bahan-bahan lagi. Kayak selai segala macem, itu tuh kita harus tambah satu stoknya. Kecuali coklat dan serikaya. Jadi coklat dan serikaya ini yang paling oke banget penjualannya gitu. Nah, terus jadi penambahan modal ditambah, kemudian harus beli freezer, kemudian harus bayar tempat. Di sini tempat di pinggir jalan, jadi masuknya tuh kurang lebih 2 juta. Kemudian per bulannya itu 350.000. Kemudian ada uang lampu 3.000, kemudian ada uang sampah 2.000 itu per hari. Kalau yang 350 tadi per bulan. Gitu. Jadi kurang lebih sih modal yang gua habisin kemarin dengan beli freezer, masuk tempat, nambah peralatan, misalnya nambah bahan, itu semuanya total dari 15 gua harus nambah lagi kurang lebih 10 sampai 12 juta. Jadi total modal ini adalah 27 juta kurang lebih. Nah, jadi kalau untuk perlengkapan seperti yang tadi gue bilang, jadi awalnya memang secara standar kompor, kukusan, terus wajan, spatula dan lain-lain itu emang udah dapet dari Ocurokusnya. Tapi tentu aja kita harus nambah tadi gue bilang freezer kayak untuk nyimpen rotinya. Kemudian kemarin supaya kukusannya agak lebih besar dikit, jadi kita beli sendiri. Kemudian pisau tambahan dan beberapa hal lainnya kayak bangku dan lain-lain itu kita harus beli sendiri. Ya, tadi modal yang gue habisin tadi sekitar 12 juta untuk nambah semuanya.
Bicara omset, jadi ini menarik dari gue ceritain dari awal ya. Waktu promo itu di hari pertama dan kedua promo. Jadi kita tuh bener-bener penjualan tuh nggak berhenti dari sore sampai malam. Jadi waktu itu promo beli 2 gratis 1. Itu kita di bulan Januari tanggal 20 sekitar 10 hari atau seminggu di akhir tuh. Itu rata-rata penjualan kita kena di 80 roti. Tapi gue nggak hitung sama roti yang bonusnya. Jadi 80 sampai 100 roti itu average-nya. Kemudian di bulan yang kedua, di bulan Februari itu meningkat lagi. Jadi rata-rata per hari 90 roti. Kita di situ ada paling tingginya sampai 152 roti pada waktu itu bulan Februari. Kemudian paling sepinya adalah 51 roti. Bayangin. Itu mungkin pada waktu itu kondisinya hujan gitu. Nah, sekarang di bulan Maret ini, di bulan Maret tanggal 21 ini kita mengalami sedikit penurunan, kurang lebih kita jatuh di 60 sampai 70 roti. Gua nggak tahu kenapa. Mungkin karena ini juga ya, mungkin karena kondisi hujan juga, atau mungkin kondisi Ophiocorus di sekitaran Pejaten ini juga udah mulai banyak juga di sekeliling, ada Pancoran, Kemang dan lain-lain. Tapi gua nggak tahu. Ya intinya kurang lebih 70 roti kita di bulan Maret ini gitu. Jadi kalau ngomong omset, ya omset itu bergantung kepada penjualan ya. Jadi kalau kalian bisa hitung sendiri mungkin rata-rata kalau satu roti 8.000 paling murah dikali aja. Kalau misalnya kejual 800 roti berarti ya 8 kali 8 640.000 misal. Tapi kan kita beragam ya, ada yang sampai 15.000, 17.000 gitu. Oke, kalau kita ngomongin cost-nya itu adalah tentu tempat yang per bulan tadi 350.000. Kemudian listrik di gudang untuk freezernya itu murah sih ya, anggap aja lah sebulan paling 50.000 lah cost untuk listrik. Kemudian biaya lampu, kita ada 3 lampu, jadi setiap hari itu 3 kali 3 lampu 3.000 kali 3 sorry, jadi 9.000 ditambah uang sampah 2.000, jadi 11.000 per hari. Kemudian cost gaji karyawan tentu aja kita ada hitung-hitungan sendiri. Tapi kalau bisa dirata-ratain ya dalam sebulan cost karyawan itu kurang lebih ya 1 sampai 1,5 itu kurang lebih, dan mereka bisa lebih dari itu, mungkin 1 sampai 2 juta, itu tergantung dari penjualan juga. Jadi gue punya mekanisme penjualan, kalau semakin tinggi penjualan bayaran mereka juga semakin tinggi, tapi ada dasarnya juga. Jadi kalau gue nggak laku juga dalam 1 hari, mereka bukan nggak bawa pulang uang, mereka tetap bawa pulang uang, seperti itu kurang lebih. Ya bisa ditotal lah segala offset cost-nya ya. Jadi gue mantau usaha ini, jadi tiap kan gue kerja ya, gue ini IT consultant juga di salah satu perusahaan IT. Jadi gue nggak bisa tiap hari nungguin di sini. Jadi konsepnya itu pulang kerja atau misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Sisanya jadi gue sebenarnya berdua nih, ownernya berdua, ada si Andang Krisnandi dan gue. Nah ini kalau satu itu ngurusin bagian back office, ibaratnya pencatatan stok, kemudian pendapatan, pengeluaran, kemudian ketika tarik uang disimpan di bank berapa saldonya itu diurus sama Andang semua. Jadi gue lebih ke arah lapangan, di mana gue tiap 2 hari sekali malam itu gue kesini buat narik uang. Dan narik uang nanti dicatat sama Andang dan lain-lain kayak gitu. Jadi gue kontrol, jadi tiap 2 hari sekali gue juga kontrol nih apa yang kurang, apa yang perlu dibeli dan lain-lain seperti itu. Jadi bagaimana si Andang dan gue ini memonitoring juga dari jauh. Jadi kita punya mekanisme, kita pakai POS untuk pencatatan inventory. Jadi setiap ada penjualan, mereka transaksi, mereka masuk ke POS. POS gue gratis. Mungkin ini juga bisa membantu kalian kalau kalian bagi yang UMKM-nya pengen pakai POS gratis tapi lumayan gitu ya secara fitur-fitur di dalamnya. Sekalian gue sebutkan namanya itu IEO POS. IEO POS, gue terima kasih banget sama IEO POS karena membantu gue memberikan POS yang gratis nih. Mungkin fitur-fiturnya nggak sehebat yang bayar, tentu aja dong ya. Tapi itu udah membantu banget dan cukup menurut gue untuk pencatatan stok dan inventory. Jadi bisa gue monitor dari HP juga. Nah kayak gitu sih. Nah kalau kesulitan-kesulitan mungkin awalnya aja ya, dimana kita harus adaptasi waktu awal tuh. Misalnya masih kekurangan bahan, kita harus tahu bahannya berapa, kita juga harus punya feeling nih. Kalau misalnya sehari habis 100 roti, di gudang ada tinggal 200, ini tuh bisa nggak sih konsepnya kita bertahan dengan 200 roti tersebut, atau kita harus belanja, nah seperti itu. Jadi awalnya mungkin belum terbiasa aja, tapi ketika sudah terbiasa, H-1 kita bisa langsung tahu nih
harus belanja berapa, dan lain-lain. Kita ngomongin branding produk, mungkin Okurocus juga udah termasuk lumayan terkenal ya, jadi gue nggak perlu capek-capek membranding produk tersebut. Jadi udah dibantu sama manajemen Okurocusnya juga di sana, karena ini franchise kan. Nah, tapi kalau bagaimana kita mengiklankan itu tentu aja sosial media sih. Jadi mungkin gue tiap kesini monitor, gue selalu update status gitu kan, live story mungkin kayak gitu di sosial media kayak Instagram, Facebook dan lain-lain. Itu udah pasti sih zaman sekarang emang sosial media tuh yang paling baik untuk iklan sih. Karena kan kalau bayar di mana-mana banner dan lain-lain kan mahal kan. Cukuplah sosial media. Oke, jadi dulu awal-awal belajar usaha ini memang sendiri ya. Lebih ke arah gue selalu kalau usaha itu selalu ngajak temen. Kenapa? Ngajak partner gitu ya. Kenapa? Karena kalau dalam perjalanan kita ruginya bagi dua. Tapi kalau untung pun kita untung bagi dua. Tapi resiko untuk kita jadi bangkrut nggak punya uang tuh lebih kecil gitu maksudnya. Nah, dulu gue punya usaha roti kopi, tapi mereknya mungkin gue nggak bisa sebutin. Itu gue bangkrut, tapi di situ gue belajar banyak hal mengenai gimana sih pilih usaha yang baik, kemudian usaha yang aman gitu kan, yang resikonya kecil. Dari situ gue belajar. Kemudian gue punya telur gulung sekarang juga. Kalau kalian tahu Bim Bom telur gulung, mungkin bisa cek ke Behind Channel Bim Bom telur gulung. Nah, itu mungkin di situ beratnya adalah ngejar untuk kiosnya. Jadi di situ untung mungkin dibilang untung sedikit ya, karena kejar-kejaran sama cost dari kios itu beratnya. Dan sekarang yang ketiga akhirnya gue mencoba untuk yang di pinggir jalan aja, UMKM pinggir jalan, dan alhamdulillah cost hariannya ketutup dan kita belum pernah rugi sih dalam keseharian. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau ngomongin inovasi, mungkin kalau kita ngubah-ngubah produk nggak bisa ya, karena ini kan franchise konsepnya. Jadi inovasi mungkin yang bisa kita lakukan lebih ke arah kita buat paket bundling, promo kayak gitu. Misalnya beli 2 gratis 1 atau beli 2 akan gratis aqua. Nah, mungkin kedepannya memang gue akan bandingin ini. Jadi gue tambahin paket beli roti 2 gratis minuman, nah kayak gitu sih. Lebih ke arah situ sih lebih. Inovasi lainnya ya gue akan menggencarkan lagi iklan-iklan di Instagram, Facebook, bahkan ini YouTube juga salah satu gue untuk ngiklanin sih. Oke, jadi sekian bagaimana gue review penjualan Okurocus Pejaten dalam kurang lebih 2-3 bulan. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jadi intinya overall kita untung lah. Kita nggak mengalami kerugian, kita bisa masih kekejar cost-nya juga. Dan ya mudah-mudahan kedepannya semakin cepat balik modal gitu ya. So, gue kira cukup sekian. Bagi kalian yang masih punya banyak pertanyaan ataupun kalian mau request next video UMKM, franchise, atau dunia kerja yang mungkin mau kita bahas di next video, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. So, support terus kita agar kita terus dapat berbagi informasi terkait informasi bisnis, informasi dunia kerja, dan lain-lain dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, see you in the next video. Bye-bye. Kesulitannya mungkin lebih ke arah ada apa aja Mat poinnya? Lupa. Baru terima. Ya udah biarin aja. Nggak apa-apa. Ada pesanan baru diterima lagi, coba cek.